apa namanya yang lihat baca, sebenarnya ada beberapa tingkatan dalam karya Nike atau Piodalan, baik besar maupun kecil. Di dalam rangkaiannya yang paling besar tentunya yang paling lengkap itu adalah aturan Piuning, terus kemudian Nuasen, kemudian dilanjutkan dengan karya atau Piodalan. Sebenarnya apa makna daripada Nuasen karya, Piuning, kemudian Piodalan itu sendiri? Kadang-kadang kita ada Betara Tapini di sini. Yang tadi ditanya istri yang itu kan Betara Tapini, yang ingat Piodalan tahun lalu ada, dan benar katanya. Berarti itu yang masih ingat gitu. Kalau kita mau Piuning, itu permakluman bahwa kita akan melakukan hajatan besar kepada beliau. Mepiuning dalam arti permakluman. Ratu, Betara, Munasampura, semua salah, mohon ampun di situ. Mohon diberikan kelancaran. Nah, itu masih tingkatannya masih artinya segala perbuatan-perbuatan fisik masih bisa dilakukan itu pada saat naturang Piuning. Perasaannya begini, perasaannya begitu. Nah, itulah yang kita ikutin. Tapi sebenarnya di sastra itu juga diatur mengenai naturang Piuning itu permakluman. Permakluman bahwa kita akan melakukan karya Piodalan, terus kemudian tentunya ada salah, ada kurang, ataupun ada yang tidak lengkap. Nah, itulah permohonan permakluman dari kita kepada Ide Betara-Betari, baik Ide Betara maupun Rencang Ide. Itu. Terus kemudian dilanjutkan dengan Nuasen karya atau Nektek karya. Nah, ini tingkatannya tentunya tingkat konsentrasi kita selaku pelaksana upacara itu akan lebih tinggi. Pada saat ini sebenarnya harusnya dihadiri oleh seluruhnya, terutama Serati Banten. Kenapa Serati Banten? Karena di sini ada Betara Tapini, Tabe Kulon, Ide Betara Ume. Beliaulah ahliatnya. Karena dia baca, ternyata penggelembungan atau katakanlah tanda kutip korupsi itu bukan hanya dilakukan di dalam pemerintahan, tapi juga dilakukan di dalam yadnya, dan itu sudah dibahas itu. Artinya kadang-kadang tukang Banten itu melebih-lebihkan, kemudian membuat apa namanya atau mengurangi dan bahkan mengada-ada. Itu yang tidak boleh yadnya Prakarti, di dalam lontar yadnya Prakarti. Makanya kita ngelinjanglah Betara Tapini. Betara Tapini itulah yang akan memberikan petunjuk kepada Serati Banten sehingga upacara itu bisa berlangsung dengan lancar. Kalau umpamanya sekarang kita mau pinunas Betara Tapini kan kita semuanya kan manusia itu bodoh nih. Artinya kita ini tidak tahu apa-apa. Kita lebih baik tidak tahu apa-apa daripada mengaku tahu apa-apa. Kalau kita sudah tidak tahu apa-apa, kita memohon kepada Ide. Kita memohon Ratu Betara, Nuna Sampura, berikanlah petunjuk. Nah, nanti dari sinilah Ide Betara Tapini, makanya pada saat sekarang sampai Piodalan itu beliau nyejer. Beliaulah yang akan memberikan apa namanya restunya. Ketika beliau memberikan restunya, tentunya semuanya lancar. Tidak mungkin umpamanya secara apa namanya secara fisiknya kita yang melaksanakan, tapi manusia itu diatur oleh Ide Betara. Ketika kita memohon berkaitan dengan upacara itu dan Betara Tapini ngeyangin kita semuanya, itulah yang memberikan arahan, memberikan petunjuk, memberikan bimbingan sesuai dengan ajaran yang berlaku. Makanya Betara Tapini itu adalah ahliatnya. Kenapa kita melinjang beliau? Inilah intinya gitu. Makanya harusnya Serati Banten mungkin harusnya hadir Riki dan Serati Banten siapa yang Bu Komeng nggih. Sarang Bu Wayang nggih. Nika nanti Bu Wayang. Beliaulah nanti petunjuk, beliaulah yang akan memberikan pencerahan terhadap jalannya upacara. Begini tentunya ada sulinggih dan sebagainya sesuai dengan Serati Banten. Atas petunjuk Nabi beliau Tapini, Ide Betara Tapini atau Betara Ume, beliaulah ahliatnya. Dan satu lagi, nanti setelah apa namanya memasuki hari berikutnya yang lebih besok kan Santi Puja tunjuk
terhadap karya atau piodalan yang akan kita laksanakan di kemudian Ngelingyang Hidup Betara Tapi ini. Maknanya adalah kita secara psikologis, secara fisik harus lebih memahami, lebih entek. Tidak ada lagi kebimbangan, dan kita hanya satu petunjuknya dari Hidup Betara melalui Hidup Betara Tapi ini untuk Yatnya, gitu Pak, Bapak Ibu. Jadi makanya pada hari ini sebenarnya sangat penting Bapak Ibu bisa hadir di Pura Agung Wirisatu Buana, karena pada hari inilah kita memohon sama beliau bagaimana nanti petunjuknya. Tentunya beliau sudah tahu, nah nanti akan dilancarkan. Jadi jangan salah Bapak Ibu, kalau umpamanya karya tiba-tiba semua orang, tidak ada yang tidak mengetahui tentang karya itu, tiba-tiba ada yang tahu. Kenapa bisa begitu? Ya karena beliau. Kalau beliau yang berkenan, siapapun bisa. Umpamanya Tiang nggak tahu, jujur aja kalau Banten itu dia nggak tahu, cuma tahu porosan Banten gitu. Porosan Banten itu juga udah ngapalin gitu. Tapi kalau umpamanya kita mohon, terus kemudian beliau berkenan, terus kemudian beliau memberikan petunjuknya, beliau akan hadir, terus kemudian memberikan petunjuknya secara gaib gitu. Jadi jangan merasa bahwa ketika kita berdoa, kita melaksanakan upacara Yatnya, dan kita melaksanakan piodalan baik besar maupun kecil. Ketika piuning itu sudah ada permakluman ya sama lah di pemerintahan ACC, nanti siapa yang hadir, siapa yang memberikan pendampingan, terus kemudian nanti bergerak siapa. Yang penting kita selaku umatnya entek, artinya tetap, terus kemudian bakti, terus kemudian lebih khidmat, bahwa kita menyerahkan kepada Hidup Betara Betari Sanemlingi Ring Pura Agung Wirisatu Buana. Nah itulah makna sebenarnya yang terkandung pada hari ini, nuasen karya maupun nektek karya kemudian Ngelingyang Hidup Betara Tapi ini. Itu yang Tiang baca. Nanti kalau umpamanya ada yang kurang atau apa, nggak apa-apa, nanti cari Mbah Google Manten gitu. Karena itu 5 menit juga selesai gitu. Jadi tapi seperti itu jalannya. Ya mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita